Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfunora NIM 180790007. Di sini saya akan mempresentasikan suatu karya ilmiah berjudul pengawetan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari karya ilmiah. Pangan secara umum bersifat mudah rusak atau perisabel karena kadar air yang terkandung di dalamnya sebagai faktor utama penyebab kerusakan pangan itu sendiri. Semakin tinggi suatu kadar air suatu pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Banyak cara sih yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, seperti pemberian bahan-bahan kimia yang bertujuan untuk membuat bahan makanan tersebut tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengawetkan banyak sekali macam dan jenisnya, mulai dari yang alami hingga yang buatan. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah makanan tersebut masih pantas dikonsumsi secara tepat sulit dilaksanakan karena melibatkan faktor-faktor non-teknik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Idealnya, makanan tersebut harus bebas polusi pada setiap tahap produksi dan penanganan makanan, bebas dari perubahan-perubahan kimia, fisik, bebas mikroba dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit atau pembusukan. Kita masuk ke pembahasannya. Pengertian bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Tujuan dari bahan pengawet ini sendiri adalah yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Selanjutnya, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, nomor 6, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Setelah itu, selain kita mengetahui apa tujuan dari bahan pangan tersebut, kita harus mengetahui bahan-bahan pengawet macam-macamnya atau jenisnya. Yang pertama, bahan pengawet alami. Pengertian dari bahan pengawet alami ini sendiri adalah bahan tambahan makanan yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya garam, gula, karagenan, buah picung, biji kepaya, gambir, dan chitosan. Akan kita jelaskan satu persatu. Pertama adalah garam. Larutan garam yang dimasukkan ke dalam jaringan diyakini mampu menghambat pertumbuhan aktivitas bakteri, penyebab pembusukan sehingga membuat makanan lebih awet. Prosesnya biasa disebut dengan pengasinan atau penggaraman. Pengawetan dengan garam ini memungkinkan daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan produk segarnya yang hanya bisa bertahan selama beberapa hari atau jam. Contoh, ikan yang hanya tahan beberapa hari bila diasinkan dapat tahan selama berminggu-minggu. Tentu saja, prosedur pengawetan ini memerlukan perhatian karena konsumsi garam secara berlebihan bisa juga memicu penyakit darah tinggi. Yang kedua, keragenan. Keragenan ini adalah bahan alami pembentuk gel yang dapat digunakan untuk mengenyalkan bakso dan mie basah sehingga bahan alternatif yang aman pengganti boraks. Selanjutnya adalah buah picung. Buah picung atau kluwa banyak tersebar di seluruh Nusantara. Selain sebagai bumbu masak dapur, biji buah picung juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet alami ikan segar. Nah, kita harus mengetahui jenis-jenis pengawetan makanan. Yang pertama itu ada alamiah dan buatan. Yang alamiah contohnya pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu -2 sampai +10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan baku pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu 12 sampai -24 derajat Celcius.
Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguatkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Selanjutnya pengemasan. Pengemasan merupakan bagian dari suatu pengolahan makanan yang berfungsi untuk pengawetan makanan, mencegah kerusakan mekanis dan perubahan kadar air. Setelah kita membahas yang alamiah, sekarang kita membahas yang kimia. Yang kimia ini beberapa macamnya. Yang pertama, teknik fermentasi. Fermentasi bukan hanya berfungsi sebagai pengawet sumber makanan, tetapi juga berkhasiat bagi kesehatan. Salah satunya fermentasi dengan menggunakan bakteri laktat pada bahan pangan akan menyebabkan nilai pH pangan turun di bawah 5,0 sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri fekal, yaitu sejenis bakteri yang tidak dikonsumsi atau menyebabkan muntah-muntah, diare atau muntaber. Selanjutnya teknik iradiasi. Iradiasi adalah proses aplikasi radiasi energi pada suatu sasaran seperti pangan. Menurut Maha, iradiasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk pemakaian energi radiasi secara sengaja dan terarah. Sedangkan menurut Winarno, iradiasi adalah teknik penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan penggunaan sumber iradiasi buatan. Adapun dampak positif dan negatif penggunaan bahan pengawet ini. Yang pertama, dampak positifnya yaitu agar makanan dan minuman yang diberi bahan pengawet lebih tahan lama, melindungi makanan dari bakteri atau jamur, agar makanan atau minuman tetap terlihat segar. Selanjutnya, agar bau dan rasa makanan atau minuman tersebut tidak berubah. Dan ada juga dampak negatif dari pengawet ini sendiri. Yang pertama, kalium nitrit dapat menyebabkan keracunan sehingga digunakan secara berlebihan. Selain itu, zat ini dapat menimbulkan anemia, sesak napas, sakit kepala, dan radang ginjal. Selanjutnya, kalium propionat dapat menimbulkan migrain dan kesulitan tidur apabila digunakan secara berlebihan. Di dalam tubuh, natamsin ini juga bersifat toksin atau racun sehingga bahan pengawet ini dilarang untuk dicampurkan ke dalam produk makanan atau minuman, baik sedikit maupun banyak. Natamsin ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan yang menyebabkan orang tersebut mual, muntah, dan dapat menimbulkan luka pada selaput kulit. Yang selanjutnya itu kalium asetat juga merupakan racun bila masuk ke dalam tubuh. Untuk memperoleh rasa asam, makanan atau minuman umumnya ditambahi pengawet ini. Kalium asetat dapat menyebabkan rusaknya fungsi ginjal karena zat ini sulit dikeluarkan oleh ginjal. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pengawet adalah bahan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet alami adalah bahan tambahan makanan yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya bahan pengawet alami tadi adalah garam, gula, karagenan, buah picung, biji kepaya, gambir, dan chitosan. Bahan pengawet sintesis adalah bahan tambahan hasil sintesis dari bahan-bahan kimia yang bermanfaat agar bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa lebih tahan lama atau awet sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya sodium benzoat, natrium sorbat, kalium nitrit, dan lain-lain. Dalam penggunaan pengawet terdapat dampak positif dan negatif. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai pengawetan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau tindakan, saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.